mulai dengan fundamentalism sekarang. Ya, tadi sudah kita bicara soal bagaimana kaitan dots antara nationalism and cosmopolitanism. Sekarang kita pindah dulu ke yang ini. Fundamentalism, saya kira juga teman-teman sudah tahu bahwa fundamentalisme ini tidak selalu berunsur agama. Ya, walaupun dulu awalnya kalau dari sejarah yang saya coba explore melihat asal-usul dari fundamentalisme ini, sebenarnya dia memang awalnya adalah fundamentalisme agama. Karena kata fundamentalism ini ya pertama kali ditemukan dalam sebuah tulisan yang diterbitkan antara tahun 1910 sampai 1915. Ya. Dan diterbitkan oleh Protestant layman yang berjudul The Fundamentals, A Testimony of the Truth. Nah, kemudian berkembang fundamentalisme ini dengan berbagai macam variannya. Tetapi fundamentalisme ini sekali lagi, saya tadi sudah katakan bahwa tidak harus selalu religius sifatnya. Ada juga yang secular fundamentalism. Ya, seperti misalnya xenofobia, itu secular fundamentalism. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan nasionalisme ada kaitannya, ya. Nah, oke, kita beralih aja ke slide berikutnya. Nanti teman-teman bisa silakan kalau mau ini mengambil PPT-nya. Saya kira nanti Mas Agus dan Sylvie bisa share ya kalau ada teman-teman yang menginginkan. Nah, fundamentalism ini adalah sebenarnya a form of anti-modern. Ya, kalau dilihat dari sejarahnya loh ya, ini mereka menolak modernity. Tujuannya apa? Adalah untuk merestore a sacred tradition as a basis of meaningful social order. Mereka menginginkan adanya sacred tradition, tradisi yang sakral itu direvitalisasi, direstore. Nah, ini kan anti modern sebenarnya ya kalau dilihat dari sejarahnya. Nah, fundamentalism ini overriding concern with maintaining or restoring patriarchal structure. Nah, ini ada unsur gendernya nih yang terungkap dari fundamentalism. Mereka sangat mengagungkan patriarkal, dan ini tentu bertentangan dengan sifat yang tadi itu kita sebut cosmopolitanism, tentang sifat universality-nya yang tidak membedakan gender. Nah, nanti kita akan bahas dots antara cosmopolitanism dengan fundamentalism. Kita coba ke slide yang berikutnya. Nah, bahwa fundamentalism itu bersifat global. Ya, fundamentalism is a global phenomenon, part of global repertoire for collective action. Selalu menginginkan adanya collective action dari gerakan-gerakan fundamentalis dimanapun, dan baik itu yang bersifat sekuler maupun yang religius. Tapi semua fundamentalism itu menginginkan adanya collective action atau global action. Dan fundamentalisme ini merupakan simbol dari global discourse tentang bagaimana dunia ini harus dibentuk, harus dibuat. Nah, ini artinya saya menginterpretasi bahwa fundamentalism ini menginginkan adanya sebuah bentuk baru dari dunia, establishing a new world order. Ya, tergantung bagaimana bentuk new world order yang mereka inginkan, tentu tergantung dari ideologi yang mereka pahami, mereka anut. Ya, ada yang kalau ideologi yang fundamentalisme yang religius, tentu mereka ingin agamanya lah yang menjadi ideologi dari new world order itu. Nah, itu seterusnya. Ya, berikutnya, slide berikutnya, kita coba lihat pertalian antara fundamentalisme dengan cosmopolitanisme. Seperti tadi ya, sudah kita katakan di depan, ini adalah global repertoire for collective action. Dan dengan demikian maka, ya, ini saya ulang lagi nih tulisan di depan. Ketika kita bicara tentang new world order, ya, kita selalu berpikir seperti apa sih bentuknya? Nah, kira-kira
New World Order yang mereka menginginkan itu adalah misalnya seperti bentuk khilafah. Ya. Ya, ini kalau orang-orang dari religious fundamentalism menginginkan adanya khilafah. Ya, khususnya yang mereka Islamic fundamentalism, berdirinya sebuah khilafah, sebuah negara yang negara dunia. Ya, kalau istilah Westernnya itu adalah global government, adanya sebuah pemerintahan dunia yang terpusat komandonya. Khilafah adalah salah satu ciri dari fundamentalisme agama. Nah, sementara itu kalau orang kosmopolitan bicara soal global government atau world citizens. Nah, sebetulnya kita lihat antara khilafah dengan global government, bukan global governance ya, berbeda. Global governance itu tata kelolanya. Tapi kalau global government adalah memerintahnya, administrasinya. Ini global government, tolong dibedakan. Global government dengan global governance. Nah, istilah dari, kita ambil contoh yang Islamic fundamentalism yang menginginkan adanya khilafah versus ya, orang kosmopolit yang bicara soal world citizen atau global. Karena sampai di sini mereka sama, tujuannya sama, ya, membentuk sebuah new order di dalam dunia ini. Tapi ya, fundamentalism itu tidak selalu violent. Ada gerakan-gerakan fundamentalisme yang mereka memang tidak bertujuan melakukan kekerasan atau cara-cara yang digunakan tidak menggunakan kekerasan. Banyak sekali ya. Ya, saya nggak enak sini mau menyebutkan salah satu ini, tapi oke ya, nanti teman-teman pikir sendiri bahwa fundamentalisme itu tidak selalu harus menggunakan kekerasan. Sama dengan cosmopolitanism, dia reject all kinds of violence. Nah, sampai di sini antara fundamentalism dan cosmopolitanism mereka berdiri pada posisi yang sama. Berikutnya, nah mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Di sini yang sebelah kiri ini ada orang-orang dari tokoh-tokoh agama ya yang mereka bicara soal religious freedom. Ya, menurut mereka harus ada religious freedom according to their style ya, according to their understanding about freedom. Nah, sementara yang dan mereka menggunakan ya, cara-cara violent. Ya. Ini kan ada gambarnya kalau nggak salah ini Osama, ini Ku Klux Klan dan sebagainya ini ya. Nah, ini kemudian mungkin orang-orang yang mendukung Israel ya. Sementara di sini ini adalah gerakan fundamentalisme yang tidak menggunakan kekerasan. Ya, tujuannya adalah politis tapi cara-caranya tidak bersenjata. Berikutnya kita lihat sekarang bagaimana antara fundamentalisme dengan kosmopolitanisme itu tidak bersejalan, tidak ada disagreement antara kosmopolitanisme dengan fundamentalisme. Saya menemukan beberapa poin di sini, ya, dan saya mencoba untuk mengkontraskan posisi fundamentalisme dengan kosmopolitanisme. Pertama, fundamentalisme itu adalah respon to cultural tension, sementara sebaliknya cosmopolitanism itu justru accept to cultural differences. Ya, fundamentalism kan menolak adanya perbedaan-perbedaan culture dan ingin menyerap semua perbedaan itu dalam satu ideologi, satu pandangan. Sementara cosmopolitanisme justru memberikan ruang, memberikan space ya pada perbedaan-perbedaan kultural. Nah, yang kedua, spread through public preaching. Biasanya kan mereka menggunakan pendakwah-pendakwah ya. Kalau kita ngomong soal religious fundamentalism, mereka menggunakan tokoh-tokoh ya untuk spread ajaran-ajarannya. Sementara orang cosmopolitanism nggak perlu ada tokoh. Mereka men-spread ideologinya, filosofinya melalui travel, melalui celebrating culture dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang saya temukan lagi adalah adanya figur sentral dari hampir semua gerakan fundamentalis. Entah itu yang
religius maupun yang sekuler. Selalu ada figur sentralnya yang itu kemudian dijadikan sebagai simbol dari perjuangan mereka. Sementara orang kosmopolitan, ya, orang yang berpikir secara kosmopolit, mereka mengatakan everyone can spread the idea and show the cosmopolitan outlook. Nah, bertentangan sekali ini. Yang keempat yang saya temukan adalah in most cases fundamentalism itu they bring religious symbols. Ya, kalau memang itu yang fundamentalism agama. Saya kira yang fundamentalism yang sekuler pun sama, ya. Misalnya kita bicara soal Nazi, yaitu yang saya kategorikan sebagai sekuler fundamentalisme. Nazi, mereka punya pemimpin, punya simbol-simbol, ya, dan mereka sangat memegang kuat pertalian di antara mereka, ya. Sementara orang kosmopolitanisme ini sikapnya berbeda-beda dalam melihat simbol, ya. Kosmopolitanisme ini ada kelompok, ya. Kosmopolitanisme ini ada yang thick, ada yang thin, ada yang moderate, ya. Saya ambil yang ekstrim dan moderate. Orang-orang yang ekstrim kosmopolitan itu biasanya mereka no attachment to any religious, artinya mereka sekuler. Kalau kita lihat kembali akar asal usul dari kosmopolitanisme ini sangat western, ya, yang itu kemudian ya berkembang, ya, sehingga eksistensinya ada sampai sekarang walaupun dengan berbagai macam perubahan bentuknya, ya. Nah, tapi intinya bahwa mereka yang ekstrim kosmopolit gitu, ya, ada aspek ininya, sekulernya. Mereka tidak mau attach to any religion, walaupun tidak selalu begitu. Makanya saya tuliskan di bawahnya sini, moderate kosmopolit itu mereka mengajukan satu konsep yang saya sebut sebagai religious cosmopolitanism. Mereka tetap religius dan kosmopolitan dalam saat yang bersamaan. Ini antara religion and cosmopolitanism itu bukan dua hal yang perlu diperhatikan. Yang terakhir, kelima, sometimes using element seperti yang sudah kita contohkan di depan tadi. Sementara cosmopolitanism justru menolak segala bentuk toleransi. Ya, berikutnya. Kita lihat bagaimana pertalian, persaudaraan, pertemanan, ya, antara nasionalisme dengan fundamentalisme. Ya, kalau kita lihat tadi itu bagaimana debate antara nasionalisme dan fundamentalisme, ya. Nanti suaranya siapa ya? Halo? Ya, saya lanjutkan lagi. Pertemanan antara nasionalisme dengan fundamentalisme, bahwa nasionalisme itu bisa berjalan bersama dengan fundamentalisme dan mereka memiliki prinsip-prinsip yang mirip-mirip. Ya. Pertama, dua-duanya mengandung unsur loyalitas. Loyalty and unbound to certain institution, ya, sama-sama menghendaki loyalitas. Entah itu loyalitas yang agama, entah itu loyalitas pada negara, atau loyalitas pada ideologi. Mereka, nasionalisme dan fundamentalisme ini sama-sama menghendaki adanya loyalitas. Nah, yang kedua, dua-duanya ini, nasionalisme and fundamentalism itu sama-sama distrust to outsiders. Nah, ini makanya mereka kan men-celebrate yang spesifik tadi itu. Karena mereka distrust, ada unsur hatred-nya, ada unsur suspicious-nya terhadap outsiders, orang yang bukan dari kalangan mereka. Yang ketiga, mereka berjalan bersama dan meyakini bahwa ada glorification of the past yang perlu direvitalisasi, perlu direjuvenate, ya, dan dream of future yang perlu diraih. Nah, ini antara past and future ini penting bagi nasionalis maupun fundamentalis, ya.
nasionalis mana yang tidak menginginkan adanya masa depan yang baik, dan fundamentalis mana? Sama, pada titik ini mereka sama. Glorification of the past, ya, dan dream of better future. Yang ketiga, nationalism and fundamentalism are sophisticated understanding of the importance of appealing to the emotion. Mereka pintar sekali memanipulasi rasa. Ya, bagus sekali mereka ketika menyentuh ya perasaan orang, bagaimana memanipulasi emosi orang itu untuk ya tetap cinta pada negara, atau kalau di religious fundamentalism untuk tetap kafah gitu ya, menjalankan perjuangannya. Ini adalah unsur emosi yang terdapat di dalam nasionalisme dan fundamentalisme yang selalu dimanfaatkan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Nah, yang terakhir antara mereka ya, bahwa dua-duanya rely heavily upon symbols. Mereka sangat menghormati simbol, sangat menghormati mitos, ya, and public events to simplify and communicate the truth of their ideologies. Nah, penting ini peran simbol, mitos, dan apapun yang terjadi ya, itu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang mereka yakini. Ya, berikutnya, Sylvie. Nah, ini saya agak sulit menemukan bagaimana fundamentalism ini versus nasionalisme. Saya menemukan dua. Saya coba baca lagi, saya agak kesulitan, mungkin juga saya kekurangan waktu ya. Ketika mencari pertentangan antara fundamentalisme dengan nasionalis. Oke, yang saya temukan di sini dua. Fundamentalism itu exogenous element. Artinya apa? Ada elemen luar yang menginduce gerakan-gerakan itu. Yang itu kemudian blend dengan unsur-unsur di dalam. Tapi exogenous element ini penting. Karena ini biasanya fundamentalism ini tidak hanya bergerak di dalam. Kalau hanya bergerak di dalam namanya nasionalisme ya. Tapi ini ada unsur luar yang mengintervensi, masuk. Dan kemudian orang-orang di dalam situ ya memblend, menjadikannya menjadi milik nasional, tapi attachment-nya pada luar. Nah, ini saya maksud dengan exogenous element. Sementara nationalism ya indigenous element. Ya, karena ya hanya orang-orang itu saja. Nah, ini bedanya ya. Indigenous itu lebih pada ya apa yang mereka miliki di dalam state itu. Sementara itu, fundamentalism ya tadi sudah kita singgung juga di depan, mereka bersifat sama dengan cosmopolitanism sebenarnya, deteritorial. Karena hampir semua gerakan fundamentalism itu ingin spread their ideology across nation border. Jadi sifat deteritorialnya sangat kuat di sini fundamentalism. Coba saudara lihat fundamentalisme apapun itu selalu ada aspek deteritorialnya, beyond borders. Ya, kalau saudara pernah dengar istilah believers without borders, ya ada kan doctors without borders, teachers without borders dan sebagainya. Fundamentalism ini ada believers without borders. Mereka tidak attach kepada salah satu teritori. Justru mereka menginginkan ada basis di mana-mana. Mereka bisa beroperasi di mana-mana kalau mereka punya basis di berbagai tempat. Nah, itu yang kita sebut dengan sifat deteritorialitas. Dan deteritorialitas ini tidak terbatas hanya pada fisik, tetapi juga yang ideas. Ya. Sementara itu nasionalisme, ya tadi sudah kita singgung di depan juga, mereka sangat territorial based karena mereka menginginkan ada exclusive loyalty to owns nation, to one's nation, to our nation. Nah, ini eksklusifnya nasionalisme ini yang menjadikan mereka disebut sebagai territorial based, harus attach pada salah satu tempat soil, ya, dan pada salah satu ideologi yang sudah ditanamkan oleh para pemimpin nasional mereka. Yang berikutnya,
Nah, ini saya menulis apa di sini maksudnya big steps itu. Ini sebetulnya saya menuliskan di sini ini adalah untuk mengatakan bahwa sebetulnya bahasan kita tentang nasionalisme, fundamentalisme, kosmopolitanisme itu tidak berhenti di situ saja. Masih banyak kaitan-kaitannya. Misalnya ketika kita bicara soal new cosmopolitanism. Apa itu? Apa bedanya dengan old atau ancient atau klasik cosmopolitanism? Nah, ini menarik sekali. Mungkin kita bisa bahas ini di lain kesempatan ya. Gimana sekarang new cosmopolitan itu menjadi sebuah gaya hidup ya yang saya kira spread, dan mungkin secara tidak sadar kita sebenarnya bagian dari new cosmopolitan people. Nah, yang berikutnya adalah balik lagi tadi Sylvie yang ini kita juga perlu kaitkan antara religious nationalism. Ya, kita sebenarnya nggak cukup bicara pada fundamentalism aja atau pada nasionalisme aja, tapi ada sesuatu di sini yang berkaitan dengan yang namanya religious nationalism. Nah, apa ini? Nah, mungkin kita bisa jelaskan di lain kesempatan. Dan, ini religious cosmopolitanism. Tadi sudah singgung sedikit ya, religious cosmopolitanism. Ini juga menarik sekali. Oke, bagaimana kita melihat misalnya kalau dalam konteks Islamik misalnya, bagaimana sekarang jilbab itu orang dengan pakaian yang Islamik itu mereka juga menyebut diri mereka sebagai seorang kosmopolit. Nah, ini saya kira bisa kita bahas di kesempatan yang akan datang. Berikutnya, Sylvie, saya kira 1 atau 2 ini lagi. Terima kasih untuk semua teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti public lecture hari ini. Terima kasih untuk semua staf AIHI, Mas Agus, Sylvie, Pak Yusran, Kang Asep, ya, semua Dewan Penasihat AIHI, Dewan Pakar, dan semua saja yang sudah mengikuti public lecture hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.